Pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang apa asas dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Di dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang warga negara. Siapakah warga negara Indonesia itu? Dan di bahasan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa warga negara itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada penduduk dan bukan penduduk. Penduduk itu bisa berasal dari warga asli atau penduduk asli, dan bisa juga dari warga asing. Jika teman-teman belum nonton video sebelumnya, silakan teman-teman cek di channel saya dan cek di video sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah membahas tentang siapakah warga negara Indonesia itu. Saya berharap kalian menonton video saya sebelumnya terkait siapakah warga negara Indonesia itu, karena video sebelumnya tersebut sangat berkaitan dengan video yang akan kita bahas pada kali ini. Kita kembali dengan pertanyaannya, apa asas dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang? Nah, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, pada dasarnya semua negara, terutama di Indonesia, kita mengenal ada 3 asas pokok yang menjadi penentu kewarganegaraan seorang. Yang pertama, ada yang disebut dengan asas ius sanguinis. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan asas ius soli. Dan yang ketiga, ada juga yang disebut dengan asas ius soli terbatas. Pertanyaan bagi teman-teman baca Huber yang kritis, saya yakin teman-teman akan bertanya, apa bang maksudnya asas ius sanguinis? Apa itu asas soli dan apa itu asas soli terbatas? Yang dimaksud dengan asas ius sanguinis di sini adalah penentuan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan orang tua yang bersangkutan. Artinya, kalau orang tua kalian orang Indonesia, kalian dilahirkan dari orang tua Indonesia, artinya kalian warga negara Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kalian orang Amerika, kalian akan menjadi warga negara Amerika. Kemudian pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau bapak saya Amerika, ibu saya Indonesia? Pertanyaan itu disimpan dulu ya teman-teman, karena pertanyaan itu akan kita jawab di dalam video pembahasan kali ini. Kita langsung lanjut ke poin yang kedua, yaitu asas ius soli. Apa itu asas ius soli? Asas ius soli merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi kalau teman-teman lahirnya di dapur, maka teman-teman warga negara dapur. Bukan ya. Maksudnya kalau teman-teman lahir di Indonesia, maka teman-teman jadi warga negara Indonesia. Kalau teman-teman lahir di Inggris, teman-teman akan jadi warga negara Inggris. Kalau di Amerika, warga negara Amerika. Pertanyaan yang sama juga akan berlaku seperti asas yang pertama. Bagaimana kalau tempat lahirnya di Amerika, padahal orang tua kalian itu adalah orang Indonesia? Pertanyaan itu juga mohon disimpan dulu teman-teman, karena pertanyaan itu juga akan terjawab nanti di dalam video pembahasan kali ini. Kita langsung lanjut dulu ke poin yang ketiga, poin yang juga penting, yaitu asas ius soli terbatas. Apa itu asas ius soli terbatas? Asas ius soli terbatas itu adalah penentuan kewarganegaraan seorang berdasarkan atas negara tempat kelahirannya yang diberlakukan, ingat garis bawah, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Artinya, ada kondisi anak-anak tertentu yang dapat mendapatkan kewarganegaraan, itu diatur di dalam undang-undang. Maksudnya apa? Itu nanti akan juga kita bahas dalam video pembahasan kali ini. Kita langsung lanjut ke berikutnya. Kalau teman-teman baca Huber, saya yakin teman-teman yang kritis dibaca Huber pasti bertanya. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita negara Indonesia, negara kita itu menganut asas yang mana sih? Jadi tadi kan ada 3 asas tuh, ada asas ius sanguinis, ada asas ius soli, dan ada asas ius soli terbatas. Pertanyaannya, saya ulangi, Indonesia itu menganut asas apa? Indonesia sampai dengan pada saat ini itu menganut 2 asas, teman-teman. Ya, apa saja asas yang di Indonesia? Yang pertama ada asas ius sanguinis. Kemudian yang kedua, Indonesia juga menganut asas ius soli terbatas. Jadi dari
Dua ini artinya Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Kalau keturunanmu bapak ibumu Indonesia, maka kamu orang Indonesia. Kemudian ada juga asas ius soli terbatas, artinya penentuan kewarganegaraan itu berdasarkan tempat kelahiran, tetapi terbatas terhadap anak-anak tertentu yang diatur di dalam undang-undang. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Indonesia menganut dua asas ini? Ini tergambar jelas, teman-teman, di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Di sana tergambar dengan jelas, saya ambil contoh salah satunya di pasal 4 huruf B. Di sana kurang lebih bunyinya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, dia merupakan warga negara Indonesia. Maka dapat disimpulkan Indonesia menganut asas ius sanguinis. Bagaimana Indonesia dikatakan menganut asas ius soli terbatas? Itu termuat dalam pasal 4 huruf I dan L dan juga M. Ya, saya baca yang huruf L ya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, maka dia adalah warga negara Indonesia. Kemudian dalam pasal 4 huruf M di sana berbunyi, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah menyatakan janji setia kepada NKRI, dia adalah warga negara Indonesia. Di sana terlihat jelas bahwa Indonesia menganut asas ius soli terbatas. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa download di Mbah Google ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, agar teman-teman bisa memahami peraturan regulasi yang berlaku di negara kita dalam penentuan kewarganegaraan. Kita langsung lanjut teman-teman ke slide berikutnya. Pasti akan ada teman-teman yang bertanya, apakah ada orang yang tidak punya kewarganegaraan? Jawabannya ada. Hal ini sering disebut dengan apatrid ya. Hati-hati bacanya apatrid ya. Jadi ada ya. Hal ini sering disebut dengan apatrid. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan lagi ya, apakah orang yang punya kewarganegaraan ganda, artinya lebih dari satu ya? Jawabannya itu ada ya. Di dalam ilmu kewarganegaraan, orang yang memiliki kewarganegaraan ganda sering disebut dengan bipatrid ya. Pertanyaan lagi ya, kenapa bisa ada orang asing bisa menjadi WNI? Jawabannya bisa. Hal ini sering disebut dengan naturalisasi. Nah, dalam video sebelumnya juga kita sempat singgung tentang naturalisasi. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya terkait sama siapa warga negara Indonesia. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada lagi ya. Apakah bisa seseorang kehilangan kewarganegaraan? Jawabannya bisa. Jika seseorang telah tinggal di luar wilayah negara berturut-turut lebih dari 5 tahun di luar urusan kenegaraan dan tidak pernah melapor, maka seseorang tersebut bisa kehilangan kewarganegaraannya. Selain 4 pertanyaan itu, saya yakin teman-teman juga bertanya tentunya, apa artinya naturalisasi? Kemudian apa artinya apatrid? Kemudian apa artinya bipatrid? Kemudian gimana sih proses mendapatkan kewarganegaraan itu di Indonesia? Kemudian berikutnya, jika kewarganegaraan seorang hilang, apakah bisa didapatkan kembali? Simpan dulu pertanyaan itu teman-teman, karena pertanyaan itu nanti akan kita jawab dalam video pembahasan selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk klik like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Jadi itu teman-teman pembahasan kita kali ini tentang asas-asas yang menjadi dasar dalam penentuan kewarganegaraan seseorang. Tadi pembahasan ini sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan bahwa dalam pembahasan ini pada dasarnya ada 3 asas yang menentukan kewarganegaraan seorang. Ada asas ius sanguinis,
ada asas ius soli, kemudian ada asas ius soli terbatas. Indonesia menganut yang mana? Indonesia menganut dua asas ius sanguinis dan asas ius soli terbatas. Mengenai penentuan kewarganegaraan ini, dan Indonesia sudah punya regulasi terkait sama penentuan kewarganegaraan seorang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Silakan teman-teman cek sendiri ya di dalam peraturan tersebut. Semoga video pembahasan kali ini dapat membuat teman-teman paham tentang asas-asas apa atau dasar apa yang menentukan kewarganegaraan seorang. Jadi situ sudah terjawab ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, beri kami masukan dan juga subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Akhir kata, thank you for watching this video. See you next time teman-teman. Bye bye.